Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-366, dengan judul, Aku akan mengambil semua pendatang. Langsung ke dalam alurnya, si Hanshan ingin bertanding melawan Lin Ming. Namun, karena perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar, dia tidak punya cara untuk menantangnya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming benar-benar akan menawarkan dirinya. Si Hanshan tidak memandang rendah Lin Ming. Sebaliknya, itu karena bakat Lin Lin yang meluap-luap sehingga ia membidiknya. Dia percaya bahwa dengan bakat Lin Ming, dia akan menjadi karakter yang tinggi di masa depan, dengan kekuatan di tingkat Zhan Yunjian. Tapi sekarang, kemampuannya saat ini terlalu lemah. Si Hanshan menyadari bahwa dia tidak akan cocok untuk Lin Ming dalam beberapa tahun. Jadi sementara Lin Ming masih kecil dan lemah, dia akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkannya dengan kejam di bawah sepatu botnya. Menghancurkan seorang jenius mengerikan di bawah sepatu bot seseorang adalah pengalaman yang sangat berharga. Memikirkan ini, senyum di wajah si Hanshan menjadi semakin lebar. Dia awalnya adalah sosok yang tampak menyesal dan busuk, tetapi sekarang dengan wajah tersenyum yang cerah, itu benar-benar menyebabkan kulit seseorang merangkak. Lin Ming, jangan terlalu impulsif. Apakah kamu yakin jika kamu tidak membiarkan aku pergi dulu? Kamu telah mengambil judul nomor 1 di antara periode kondensasi puls. Bahkan jika kamu tidak bertarung lagi, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang kamu. Jika kamu kalah, kamu juga akan kehilangan semua kehormatan yang kamu peroleh, Mu Zhaoxuan berkata dengan gugup. Lin Ming mengangguk, kata-katanya jujur, aku memiliki keyakinan penuh. Percaya diri penuh. Mu Zhaoxuan terkejut. Dia sudah berpikir akan luar biasa jika Lin Ming memiliki jaminan 60 atau 70% untuk menang. Itu akan meninggalkan ruang untuk keraguan. Tapi dia tidak berharap bahwa Lin Ming akan langsung mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan penuh dia akan muncul sebagai pemenang. Jika dia mengatakan ini dengan keyakinan seperti itu, lalu bagaimana mungkin dia menolaknya? Lin Ming baru saja melangkah di atas panggung ketika transmisi suara esensi sejati Mu Qianyu bergema di telinganya. Lin Ming, kamu tidak akan memiliki masalah dalam pertandingan ini, kan? Tidak ada masalah sama sekali. Lin Ming berbalik dan terkejut melihat Mu Qianyu menatapnya dengan senyum manis di matanya. Ini mengejutkan Lin Ming, apakah ada sesuatu yang sangat membahagiakan? Aku kira karena kamu berjalan di atas panggung dengan sangat tegas, kamu tidak akan memiliki masalah. Setelah Lin Ming terus-menerus mengalahkan Ma Junhui dan Zhou Xiaoling, Mu Qianyu tiba-tiba ingat bahwa Lin Ming sendiri adalah bakat luar biasa dari proporsi yang tidak masuk akal, dan bahwa kekhawatirannya sia-sia. Di Thunder Crash Mountain, dia bahkan menyerap guntur jiwa tingkat rendah di bumi, jadi masalah apa yang tidak mungkin baginya. Dia tersenyum ketika berkata, Lin Ming, Tuan yang terhormat meminta aku untuk memberitahu kamu bahwa jika kamu dapat mengalahkan si Hanshan, dia akan memberikan hadiah untuk kamu. Oh, Lin Ming langsung senang. Ini adalah kekayaan besar. Hadiah yang diberikan sekte kelas 4 atas tentu saja akan menjadi harta yang fantastis. Imbalan macam apa? Tanya Lin Ming dengan penuh semangat, semangatnya bergerak. Haha. Kamu benar-benar bangun tanpa imbalan, Bagaimana kalau kamu menebak? Mu Qianyu berkata, menjaga Lin Ming dalam ketegangan. Lin Ming berhenti, apapun yang bisa membuat Mu Qianyu menahannya dalam ketegangan akan benar-benar menjadi harta yang luar biasa. Apa itu? Pil pembuka surga, batu esensi sejati bermutu tinggi, atau bahkan bermutu tinggi. Meskipun benda-benda ini berharga, mereka masih relatif populer dan umum, dan setara dengan uang. Mereka seharusnya tidak bisa memasuki mata Mu Qianyu.
Mungkin itu adalah obat ajaib seperti Sateret Demon Heart Crystal yang bisa membantu Master Xiantian mencapai ranah inti bergulir. Itu tidak mungkin. Wanita tua Yu Huang tidak tahu bahwa dia menyembunyikan ranah tempering maraunya. Dan Sateret Demon Heart Crystal tidak berbeda dari racun yang paling murni keseniman bela diri periode puls kondensasi. Wanita tua Yu Huang tidak akan memberinya hadiah dengan sesuatu yang tidak masuk akal yang tidak akan membantunya pada tahap ini. Apakah itu beberapa bahan berharga yang dapat membantu meningkatkan kekuatan seseorang? Lin Ming menebak dengan santai. Hal semacam itu tidak berguna bagimu. Kamu sudah memiliki cukup pil pembuka surga, jadi kamu mungkin bosan memakannya. Dan jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan membangun terlalu banyak racun pil. Apa yang dijanjikan oleh guru terhormat kepada kamu adalah darah Vermilion Bird. Ini adalah transplantasi garis keturunan Saint Beast. Transplantasi garis keturunan Saint Beast. Ketika Lin Ming pertama kali mendengar tentang Cah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, ia juga mendengar Mu Qianyu menyebutkan bahwa garis keturunan Vermilion Bird dapat ditransplantasikan ke orang lain. Untuk menumbuhkan Cah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan Blue Lian Abstract Phantom Code, ke ranah inti mereka, seseorang harus memiliki garis keturunan Vermilion Bird atau Blue Luan. Kalau tidak mungkin untuk berkultivasi. Di Divine Phoenix Island, ada sangat sedikit individu yang benar-benar dilahirkan dengan Vermilion Bird Bloodline. Sebagian besar murid yang memiliki garis keturunan ini telah mencangkokkannya di dalam diri mereka selama wilayah Hautian. Yang disebut transplantasi ini sebenarnya mengambil darah Vermilion Bird Saint Beast dan menyegelnya ke dalam tubuh seseorang menggunakan teknik rahasia, memaksa darah Vermilion Bird menembus ke dalam sumsum tulang seseorang dan menyatu dengan garis keturunan mereka sendiri. Transplantasi garis keturunan semacam ini sangat sederhana. Itu hanya bisa meningkatkan kompatibilitas peleburan esensi sejati atribut api murid dan kemampuan untuk mengolah Cah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dengan jumlah kecil. Efeknya sangat terbatas. Jangankan mengharapkan transplantasi garis keturunan ini untuk memungkinkan seseorang mengolah bagian inti dari Cah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle dan Blue Lian Abstract Phantom Code. Tapi bagi Mu Qianyu untuk menekankan hadiah ini begitu banyak, ini pasti bukan transplantasi garis keturunan Saint Beast yang biasa. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya, Nonamu tidak boleh berbicara tentang keturunan yang sama dengan yang dimiliki para murid pelataran dalam, kan? Tentu saja tidak. Mu Qianyu balas membentak. Kamu benar-benar terlalu rakus, kamu tidak akan kehilangan sedikit pun. Ini adalah transplantasi esensi darah Vermilion Bird. Guru yang terhormat telah mengatakan bahwa semakin banyak jenius yang kamu kalahkan, dan semakin kuat mereka, semakin kaya garis keturunan yang akan diberikan kepada kamu. Guru yang terhormat memiliki modal, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Petik 2. Mu Qianyu tertawa saat dia berbicara. Karena Lin Ming bisa memiliki kesempatan sebesar ini, suasana hatinya juga sangat baik. Lin Ming gembira. Ini sebenarnya transplantasi esensi darah Vermilion Bird. Esensi darah dan darah adalah konsep yang sama sekali berbeda. Apakah itu Saint Beast atau seniman bela diri, kehilangan sedikit darah bukanlah apa-apa sama sekali. Mereka dapat dengan mudah memulihkannya dalam beberapa hari. Tetapi jika seseorang kehilangan esensi darah, itu akan merusak fondasi mereka. Setelah esensi darah seseorang terkuras, itu sama dengan nyawa seseorang yang rusak, dan juga kehilangan kultivasi. Jika seorang seniman bela diri kehilangan esensi darah mereka, itu adalah hukuman mati mutlak. Bahkan Lin Ming tidak berani mengambil risiko esensi darahnya sendiri. Kekuatan vitalitas darahnya menggunakan esensi darahnya sebagai dasarnya. Agar Vermilion Bird meninggalkan esensi darah, hanya ada dua kemungkinan.
Vermilion Bird telah terbunuh, atau telah mati secara alami. Pada akhirnya, Vermilion Bird adalah Saint Beast. Itu bukan makhluk tanpa akhir dan abadi seperti burung phoenix. Yang disebut mandi di api nirwana benar-benar hanya digunakan untuk mengobati luka. Bahkan luka yang paling menyedihkan dapat disembuhkan dengan menjalani api nirwana. Tetapi, menjalani nirwana sebenarnya tidak akan memperpanjang umur Vermilion Bird. Pada akhir kehidupan Vermilion Bird, mereka akan menyelesaikan nirwana terakhir mereka, dan juga mati di nirwana. Setelah Vermilion Bird meninggal, mereka akan meninggalkan secangkir kecil esensi darah. Jika Lin Ming bisa mendapatkan cukup esensi darah Vermilion Bird dan mentransplantasikannya di dalam dirinya sendiri, garis keturunannya mungkin tidak semurni milik Mu Qianyu atau Mu Bingyun, tapi itu lebih dari cukup untuk mengolah bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronic. Ini terlalu penting untuk budidaya Ming Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, Lin Ming di masa depan. Sebelum ini, alasan bahwa Lin Ming telah bergabung dengan Divine Phoenix Island, selain Mu Qianyu, adalah bahwa ia memiliki minat bersama dengan Divine Phoenix Island. Divine Phoenix Island menghargai bakat Lin Ming, tetapi Lin Ming juga membutuhkan sumber daya yang bisa disediakan oleh Divine Phoenix Island. Di masa depan, jika Lin Ming bisa mencapai ranah inti berputar, ia pada gilirannya akan dapat membantu memimpin Divine Phoenix Island ke posisi yang lebih kuat, dan bahkan membantu mereka menjadi sekte kelas 5. Lin Ming tidak berpikir bahwa ia mengambil keuntungan dari Divine Phoenix Island dengan cara apapun, itu sebabnya ia bahkan tidak bersujud di depan wanita tua Yu Huang. Tapi sekarang, setelah Lin Ming mendengar Mu Qianyu menyebutkan esensi darah Vermilion Bird, bahkan ia merasa sulit untuk menjaga detak jantungnya tenang. Ini adalah esensi darah Vermilion Bird. Itu adalah manfaat yang sangat besar bagi murid Divine Phoenix Island. Dari pendirian Divine Phoenix Island sampai sekarang, berapa banyak Vermilion Bird yang mati? Berapa banyak esensi darah Vermilion Bird yang mungkin ada? Sebagai perbandingan, dari generasi ke generasi murid-murid Divine Phoenix Island datang dan pergi, siapa yang tahu berapa banyak individu di sana? Karena esensi darah Vermilion Bird dapat dipertahankan sejauh ini, pasti sangat berharga sampai-sampai wanita tua Yu Huang pun enggan menggunakannya. Namun dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dan bahkan memberinya hadiah. Tindakan kebaikan ini sudah cukup untuk mengukir dirinya dalam pikiran Lin Ming. Tetapi meskipun wanita tua Yu Huang telah mengambil esensi darah sebagai hadiah, tujuan utamanya adalah bergabung dengan kepentingan bersama. Lin Ming juga menegaskan tekadnya. Dalam hidupnya, ia akan membantu Divine Phoenix Island menjadi sekte kelas 5. Begitu dia menjadi tetua inti Revolving Inti, ini seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melirik wanita tua Yu Huang. Dia terkejut menemukan bahwa dia masih duduk di kursinya, ekspresinya pendiam dan mendung. Melihat Lin Ming memandangnya, wanita tua Yu Huang mengiriminya transmisi suara esensi sejati. Wah, jangan senang dulu. Jika kamu kalah maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat itu, jangan datang menangis kepada aku. Petik 2. Lin Ming menyeringai, hei, aku bisa menang. Aku yakin kamu bisa mengalahkan si Han Shan. Namun begitu kamu menang, akan ada lebih banyak lagi Master Hautian yang menantang kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan lusinan Master Hautian dari 6 sekte besar? Petik 2. Sebagai wanita tua Yu Huang berbicara, gelombang kebanggaan heroik dan martabat membanjiri Lin Ming. Dia mengambil napas dalam-dalam, dengan tenang berkata, siapapun yang datang akan datang. Aku akan menerima semua yang datang. Petik 2. Wanita tua Yu Huang terkejut. Bocah ini terlalu sombong. Tapi, yang muda harus sedikit sombong,
dan mereka juga harus memiliki sikap gigih dan berani dengan keyakinan mutlak pada kemampuan mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat menunjukkan potensi mereka yang sebenarnya. Baik, kalau begitu biarkan wanita tua ini melihat berapa banyak yang bisa kamu ambil. Wanita tua Yu Huang juga berharap untuk melihat seberapa jauh Lin Ming bisa pergi. Wanita tua Yu Huang baru saja selesai berbicara ketika suara lain terdengar di telinga Lin Ming. "Kakak Lin, apakah kita akan melakukan ini atau apa?" Lin Ming berbalik untuk melihat si Han Xian menyeringai padanya. Dia tampak seperti orang yang sederhana dan jujur, tetapi kenyataannya adalah hanya lapisan yang menyembunyikan sisi liciknya. Lin Ming menemukan bahwa ia telah berbicara dengan Mu Qianyu dan wanita tua Yu Huang terlalu lama, dan baru saja berdiri di tepi panggung, bahkan belum masuk. Si Han Xian secara alami menganggap bahwa Lin Ming takut. Karena dia secara impulsif berdiri, dia berjalan setengah, tetapi tiba-tiba menyesalinya. Dengan usia dan kultivasi Lin Ming, jika dia memutuskan untuk mengubah arahnya di tengah jalan, meskipun itu memalukan, itu juga tindakan yang bisa dimengerti. Ini bukan apa yang si Sihan harapkan untuk dilihat. Dia menangkupkan tangan di dadanya dan berkata, "Kakak Lin, kamu sangat kuat. Mungkin di dalam seluruh 5 elemen wilayah, tidak ada junior dalam periode kondensasi denyut yang dapat mengalahkan kamu. Bahkan junior magang Thunderclass Sek Sister Zhou tidak cocok dengan kamu sama sekali. Meskipun aku berada di ranah Hautian, bakat aku jauh lebih buruk daripada kamu. Terhadap bakat Lesser Sein, seperti dirimu, aku tidak lebih baik. Namun, Saudara Lin masih muda. Jika Saudara Lin tidak ingin bertarung, maka aku secara alami tidak akan memaksakan masalah ini. Hanya saja aku akan merasa sangat disesalkan bahwa aku tidak akan dapat mengalami Master Sub Hautian terbaik dari wilayah Horizon Selatan." Petik 2. Kata-kata si Han Xian tampaknya dipenuhi dengan emosi kerinduan, tetapi gelar Lesser Sein dimaksudkan untuk dengan sengaja meremehkan diri mereka sendiri dan meningkatkan sifat bangga Lin Ming. Kebenaran ini adalah bahwa ini adalah metode lain untuk memprovokasi yang sama sekali berbeda dari jenis bodoh Ma Junhui yang merendahkan martabat. Mungkin metode dorongan ini bahkan lebih efektif. Episode ke-367, dengan judul Trik Sama. Langsung ke dalam alurnya. Si Han Xian berbicara kepada semua orang sehingga ketika dia berurusan dengan Lin Ming, itu tidak akan menjadi intimidasi yang kuat bagi yang lemah. Dengan kekuatan Lin Ming yang bahkan bisa menekan Zhou Xiaoling, dia bisa menantang Master Hautian, jadi dia harus bisa bertarung. Si Han Xian telah menempatkan dirinya di posisi yang sama dengan Lin Ming, jadi jika dia menang itu juga akan menjadi kemenangan yang memuaskan. Ketika suara si Han Xian jatuh, murid-murid Five Element Regent mulai terlibat dalam diskusi panas tentang apa hasil dari pertempuran itu. Lin Ming harus memiliki kemampuan untuk menantang Tuan Hautian, tetapi melawan si Han Xian agak terlalu banyak. Dia seharusnya mulai dengan lawan yang lebih lemah. Petik 2. Pertahanan si Han Xian ini seperti cangkang kura-kura. Jika serangan Lin Ming tidak dapat menghancurkan pertahanan si Han Xian, tidak akan ada yang bisa dia lakukan, dan dia akhirnya akan kalah. Petik 2. Tidak terlalu. Lin Ming memiliki keunggulan dalam kecepatan, tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan si Han Xian, dia masih memiliki cara untuk tidak kalah. Petik 2. Menurut ide kamu itu hanya cara untuk melarikan diri, paling banyak itu akan menjadi dasi. Petik 2. Di bagian Thunderclass Sek dari perjamuan, Zhou Lai menyeruput secangkir teh. Dia memperhatikan ketika kakaknya memiliki ekspresi yang sangat membenci di wajahnya. Dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Xiaoling, menurutmu siapa yang akan menang?" Zhou Xiaoling mengerutkan bibirnya dengan jijik, berkata, "Yang bodoh itu akan kalah dengan cara yang sangat bodoh." "Oh,
Kamu yakin Lin Ming bisa menang? Bagaimana kamu tahu? Zhou Lai sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Xiaoling akan menganggap Lin Ming akan menang dengan mudah. Karena tubuh Lin Ming kebal terhadap guntur, sulit untuk mengatakan di mana batas kekuatan sejatinya. Aku hanya tahu. Zhou Xiaoling cemberut, tidak repot-repot menjelaskan lagi. Dibandingkan dengan para murid dari 5 elemen daerah, para murid Divine Phoenix Island sebagian besar khawatir, tidak tertarik untuk membahas hasil pertandingan. Karena hal-hal telah sampai pada titik ini, sudah ada banyak orang yang iri dengan Lin Ming dan berharap melihatnya dipukuli sampai habis. Divine Phoenix Island sudah didorong ke ujung garis oleh kolaborasi dari sekte-sekte ini. Lin Ming adalah yang terakhir berdiri yang mungkin bisa mendapatkan muka untuk mereka. Jika Lin Ming kalah di sini, maka Divine Phoenix Island mungkin menderita kehancuran total. Di atas panggung, Lin Ming dan Si Hanshan berdiri 100 kaki terpisah. Si Hanshan cukup senang. Lin Ming telah datang dan akhirnya menerima pertandingan ini. Dia berharap untuk mengalahkan Lin Ming dan melihat ekspresi menyedihkan apa yang akan muncul di wajahnya. Lin Ming. Si Hanshan memanggil dengan transmisi suara esensi sejatinya. Apakah kamu tahu mengapa aku berharap untuk sangat bertarung dengan kamu? Lin Ming diam, menunggu si Hanshan menyelesaikan monolognya. Hehe, kebenarannya sangat sederhana. Bakat kamu terlalu luar biasa, orang tidak bisa membantu tetapi ingin mundur dari cahaya kamu. Dulu ketika aku bukan murid Deep Earth Sekte, aku hanya seorang anak miskin di kota besar. Kota aku memiliki seorang putri dari keluarga kaya, yang penampilannya cukup untuk menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa. Terlihat, temperamen, keanggunan, dia memiliki semua yang aku harapkan. Dan kemudian, aku punya ide. Aku berpikir bahwa tidak peduli seberapa sempurna dia, atau berapa banyak pria yang telah memikatnya sebagai satu cinta sejati mereka, aku tidak akan membuatnya apa-apa selain P3L4 Cur yang menunggu sel 4 ngan. Ayah ini. Setelah itu, aku kembali dan mengambil dia. Rasa itu, bahkan jika aku memikirkannya sekarang, hanya untuk mati demi. Setelah itu, gadis itu menikah dengan seorang ningrat yang cocok dengannya. Setiap kali aku berpikir tentang bagaimana seorang wanita bangsawan pernah ditekan di bawah tubuh ayah ini, aku benar-benar merasa sempurna. Sekarang, kamu sama dengan wanita itu. Tidak peduli betapa hebatnya kamu di masa depan, kamu akan dikalahkan oleh tanganku. Kamu akan menjadi seperti P3L4 Cur yang ditunggangi oleh aku. Petik 2. Si Hanshan sangat senang, mengatakan semua ini dengan ekspresi bangga dan tegas. Lin Ming mendengarkan, dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Kamu berbicara begitu banyak omong kosong. Apakah kamu mencoba menggunakan trik lama yang sama lagi dan membuat aku marah sehingga aku akan menyerang perisai kamu dengan kekuatan penuh aku? Apakah kamu pecundang tanpa keyakinan untuk mengalahkan aku sehingga kamu harus menggunakan metode curang seperti itu? Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming, ekspresi si Hanshan sedikit berubah. Anak ini, nama keluarga Lin, apalagi aku, bahkan kamu tidak sepenuhnya percaya diri. Aku yakin tapi aku masih menggunakan trik ini untuk membangkitkan kamu. Tetapi jika kamu sangat percaya diri, apakah kamu berani menyerang aku? Petik 2. Lin Ming mengeluarkan Heavy D-Pound Soft Spear dari cincin spasialnya, menyeringai saat dia melakukannya. Sesuai keinginan kamu. Dengan kata terakhir itu, seluruh aura Lin Ming tiba-tiba meledak. Tombak lunak mendalam yang berat berkelebat dengan cahaya ungu, dan udara di sekitarnya mulai bergolak keras, menciptakan pusaran angin. Terhadap bui seperti kamu, aku suka memukuli mereka. Kaki Lin Ming menginjak tanah dan dia menembak ke depan seperti panah. Angin tombak melolong, dan tombak lunak yang sangat berat dilapisi dengan cahaya biru.
Tombak ini diselimuti oleh energi naga sejati. Ini buruk. Sepertinya Lin Ming tertipu. Mu Zhaoxuan melihat bahwa Lin Ming dan Si Hanshan telah berdiri berhadapan selama beberapa napas waktu dan merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya Si Hanshan menggunakan trik lama yang sama lagi, dan membuat Lin Ming marah dengan transmisi suara esensi sejati. Hanya 1/4 jam yang lalu, Song Xiaoyue juga jatuh hati pada trik ini. Mu Zhaoxuan berpikir bahwa Lin Ming sedikit lebih muda dan memiliki disposisi yang sedikit kurang matang, jadi dia tidak akan jatuh ke perangkap yang sama dengan Song Xiaoyue. Tapi sekarang melihat serangan habis-habisan Lin Ming, ia kemungkinan besar diaduk menjadi kemarahan oleh kata-kata Si Hanshan. Mu Zhaoxuan sudah bisa melihat Lin Ming mengulangi kesalahan yang sama dan akhirnya dikalahkan. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa di hatinya. Sifat kaum muda terlalu impulsif. Lin Ming akan kalah. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebelum pertempuran ini, para murid dari 5 elemen daerah telah disukai Lin Ming dengan selisih kecil. Tapi sekarang, mereka semua mengubah penilaian mereka. Zhang Yunjian juga menggelengkan kepalanya. Dia telah mendukung Lin Ming untuk menang, tetapi seorang seniman bela diri berkepala dingin tidak boleh terombang-ambing oleh emosi mereka, belum lagi bahwa metode provokasi Si Hanshan sangat canggung. Bibir Si Hanshan melengkungkan senyum. Dia tidak berpikir akan ada orang bodoh seperti itu. Lin Ming tahu idenya dengan sangat baik tetapi masih memutuskan untuk terburu-buru seperti ini. Orang tolol ini hanya terpengaruh oleh perasaan pribadinya. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak mungkin baginya untuk tetap jenius. Dia akan mati di tengah jalan. Earth Essence Shield. Dengan kedua tangan menopang perisai, penghalang pertahanan berwarna coklat tebal segera muncul. Si Hanshan terlalu akrab dengan ini. Tidak peduli apa serangan yang digunakan, tidak peduli badai apa yang menghantam, dia akan dengan gigih bertahan melawan mereka semua. Dia pernah pergi ke dunia mistik dengan seniman bela diri lainnya. Ketika mereka mengalami bencana, yang bertahan adalah seniman bela diri dari Deep Earth Sect. Si Hanshan memiliki kepercayaan penuh pada pembelaannya. Namun, ketika tombak lunak mendalam berat yang dibungkus dengan cahaya biru menabrak, kulit Si Hanshan berubah. Dia merasa itu bukan tombak yang menimpanya, tapi gunung yang runtuh. Bang! Tombak lunak mendalam berat menabrak Earth Essence Shield. Si Hanshan merasakan kedua tangannya gemetar, dan dia benar-benar kehilangan perasaan di bawah siku. Tekanan mengerikan turun dari tangannya ke kakinya, meledakkan ubin di bawah kakinya. Apa, kekuatan aneh macam apa ini? Si Hanshan merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Dia memiliki kekuatan ilahi sejak lahir dan juga mempraktikkan teknik kuda-kuda selama tahap transformasi tubuh. Namun, serangan ini hampir membuatnya jatuh ke tanah. Oh, kamu bertahan. Petik 2. Lin Ming agak terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan tempering Maro beberapa waktu lalu, dan dipukul dengan kekuatan tubuh puluhan ribu jins. Esensi sejati biru hanya digunakan untuk melindungi tombak lunak mendalam berat, harta karun langkah manusia tingkat menengah tidak akan mampu menahan tabrakan seperti itu. Si Hanshan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukung hatinya yang sombong. Bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Dia mengangkat tombaknya dan menubruk bumi yang serupa dengan Earth Essence Shield. Serangan ini bahkan lebih berbahaya daripada yang terakhir. Kekuatan guntur. Di dalam Sitgat sesat, Purple Flood Dragon Divine Thunder tiba-tiba meletus. Tombak lunak mendalam yang berat bersinar dengan cahaya ungu, membawa pamor gulir yang menggelinding. Bang! Tombak menabrak Earth Essence Shield. 5 organ Si Hanshan terguncang, dan darahnya bergolak. Di bawah kekuatan yang menakutkan itu, kekuatan samar guntur telah menembus bumi Essence Shield. Itu seperti ular berbisa yang mengebor ke dalam tubuh Si Hanshan,
menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Mengutuk, si Hanshan mengepalkan giginya dan menggembleng semua esensi sejati di tubuhnya sampai batas, menebal Earth Essence Shield. Tombak ketiga, aliran seperti sutra. Esensi sejati Blue Spear yang berat dan berat mulai bergetar, mengirimkan suara berdengung di udara. Tombak berat mendalam lembut yang dibalut warna biru melolong seperti naga perak yang melayang. Tombak lunak mendalam berat menabrak Earth Essence Shield. Pada saat itu, kekuatan getaran menembus perisai, menyebar ke tubuh si Hanshan. Si Hanshan hanya merasa seluruh tubuhnya hancur, semua organnya bergetar. Tombak keempat, tombak kelima. Serangan Lin Ming seperti badai. Perisai esensi sejati si Hanshan membungkuk di bawah rentetan serangan ganas ini, tetapi tidak benar-benar pecah. Ini adalah teknik perisai pertahanan dari Deep Earth Sect, dan dipertahankan oleh esensi sejati caster. Selama esensi sejati diberikan, itu tidak akan pecah. Alasan sisihan bisa menjaga perisai agar tidak rusak adalah karena dia dengan gila-gilaan menarik esensi sejati dari tubuhnya, melukai dirinya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi sambil mempertahankan perisai, ia juga harus menahan serangan ganda dari kekuatan guntur dan arus seperti silet. Situasi ini bisa digambarkan sangat menyedihkan. Namun, karena Earth Essence Shield dan cahaya ungu yang berkedip, kebanyakan murid hanya melihat tabrakan yang brilian dan indah dari esensi sejati. Mereka tidak menyadari seperti apa situasi di mana si Hanshan berada. Song Xiaoyue dan Mu Zhaoxuan sangat cemas. Yan Fuhong dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat Lin Ming di ambang kekalahan. Adapun para murid dari 5 elemen daerah, mereka berbicara tentang pertandingan, membandingkan wawasan mereka tentang pertempuran dan pemahaman tentang metode budidaya. Lin Ming terlalu naif. Dalam situasi di mana kekuatan mereka hampir sama, menerobos Earth Sect Essence Shield akan membutuhkan esensi sejati beberapa kali lebih banyak daripada murid Deep Earth Sekte akan gunakan. Sepertinya tidak peduli seberapa parah Earth Essence Shield si Hanshan mengalami deformasi, tidak mungkin untuk dipatahkan. Petik 2. Earth Essence Shield dari Deep Earth Sect bisa menjadi kuat ketika kamu menginginkannya kuat, dan lemah saat kamu menginginkannya lemah. Tidak ada pemborosan esensi sejati dalam menggunakannya. Ketika Song Xiaoyue menyerang, Earth Essence Shield juga telah terdistorsi dengan keras. Setelah beberapa pemikiran, tampaknya satu-satunya alasan adalah karena si Hanshan ingin menyelamatkan kekuatannya. Petik 2. Haha, pengalaman saudara Jin terlalu luas dan luas. Menurut pengetahuan aku, Deep Earth Sekte memiliki banyak jenis perisai pertahanan. Adapun Earth Essence Shield, itu cukup luar biasa. Aku terkejut bahwa saudara Jin memiliki pemahaman yang begitu menyeluruh. Petik 2. Tidak apa. Aku baru saja bertarung dengan murid Deep Earth Sect yang menggunakan Earth Essence Shield sekali. Lin Ming berbakat, tapi dia terlalu impulsif. Dengan disposisi seperti itu, sangat sulit untuk menjadi master sejati. Kecuali, mungkin setelah dia dewasa. Ketika saudara Jin berbicara, dia segera diinterupsi. Kakak Jin, apa? Jin yang bermarga bertanya, sedikit kesal. Aku pikir aku melihat bahwa si Hanshan di bumi Essence Shield batuk darah. Sepertinya seluruh tubuhnya berlumuran darah. Seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun dengan ragu berkata ketika dia menatap dengan mata terbelalak. Episode ke-368, dengan judul Bakat Tingkat Surga. Langsung ke dalam alurnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Dia batuk darah. Petik 2. Pemuda yang bermarga Jin tidak bisa percaya ini saat dia melihat ke tengah panggung. Dia kebetulan melihat saat Lin Ming menarik tombaknya, dan cahaya ungu cemerlang redup. Earth Essence Shield juga meringankan, dan ada saat singkat di mana dia bisa melihat penampilan si Hanshan yang suram dan menyedihkan ketika dia berjuang untuk mempertahankan Earth Essence Shield.
Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, hidungnya berdarah, dan dia batuk darah. Bahkan pakaiannya berwarna merah tua. Pemuda yang bermarga Jin tertegun, mulutnya ternganga. Ketika dia menyaksikan situasi yang sangat tragis dari si Hanshan, dia terkejut. Si Hanshan bisa digambarkan menyedihkan di luar kepercayaan. Dia sudah lama diambang kehancuran, tetapi jika dia tidak dengan keras kepala melukai dirinya sendiri untuk mempertahankan perisai itu, begitu Earth Essence Shield pecah, situasinya akan menjadi lebih buruk. Saat si Hanshan melihat Lin Ming mengumpulkan kekuatannya untuk menusuk dengan tombaknya lagi, dia merasa hatinya bergetar. Apa yang dia temui di panggung ini bukan manusia, tetapi binatang buas dalam bentuk manusia. Bukan hanya itu, tapi binatang ganas ini berada di atas tingkat kelima. Karena dia mengkhawatirkan wajah, dia menggertakkan giginya dan menolak mengakui kekalahan. Dia berharap bahwa Lin Ming tidak akan dapat melanjutkan rentetan serangan intensitas tinggi. Bagaimanapun, dia dalam posisi defensif, dan dalam pertempuran yang panjang dia akan menjadi orang yang diuntungkan. Tidak hanya itu, tetapi Earth Essence Shield Deep Earth Sec mampu menyelamatkan sejumlah besar esensi sejati. Konsumsi esensi sejati Lin Ming pasti harus beberapa kali sendiri. Tapi setelah menahan 4 atau 5 serangan tombak lagi, si Hanshan hampir saja putus. Dia tidak bisa menekan darah yang bergolak di dadanya lebih lama, dan dia merasa seperti akan muntah organ-organnya. Di sisi lain, Lin Ming tampak benar-benar tidak peduli, seolah-olah dia hanya berdiri di sana mengawasinya. Tombak demi tombak, setiap tombak lebih cepat dan lebih kejam daripada yang terakhir. Dia ingin berteriak dan mengakui kekalahan, tetapi serangan tombak Lin Ming terlalu cepat. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk memanggil, serangan tombak lain telah tiba. Tapi, tombak ini menyebabkan wajah si Hanshan memucat, pikirannya bergetar. Dia tidak akan bisa memblokir ini. Berhenti. Seorang pria tua dari Deep Earth Sekte mengenakan jubah kuning longgar berdiri. Tetapi pada saat yang sama, tombak lunak mendalam berat Lin Ming sudah hancur. Bang! Petir menyilaukan menyala, dan cahaya biru menyala. Earth Essence Shield milik si Hanshan akhirnya mencapai batasnya, dan itu tidak berbeda dengan telur yang dipukul oleh palu, ia meledak berkeping-keping. Si Hanshan merasa seperti ditabrak gunung saat dia terbang mundur, pakaiannya tercabik-cabik, rasa manis, seperti tembaga di tenggorokannya ketika dia meludahkan seteguk darah. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, tetapi dia dilempar ke belakang seperti boneka yang patah. Sebelum si Hanshan menabrak barisan penghalang, pria tua berjubah kuning itu muncul di belakangnya, dengan santai merobek pembatas dan mengambil si Hanshan di tangannya, jatuh dengan lembut ke atas panggung. Seluruh hadirin terdiam. Pemuda yang bermarga Jin tertegun konyol. Earth Essence Shield si Hanshan sebenarnya telah rusak. Bukan hanya itu, tetapi lawannya adalah seniman bela diri periode puls kondensasi. Kebanyakan orang di pesta itu bahkan tidak memperhatikan bahwa si Hanshan batuk darah. Mereka dengan santai melihat aksi di atas panggung, membandingkan pengetahuan mereka tentang pertandingan seni bela diri. Mereka berpikir bahwa Lin Ming tidak akan bisa bertahan, tetapi setelah ledakan yang tiba-tiba itu, Earth Essence Shield telah hancur, dan si Hanshan telah terbang mundur. Pembalikan cepat seperti itu sama sekali tidak terduga. Mu Zhaoxuan, Mu Dianping, Hua Hong, dan semua murid inti Divine Phoenix Island lainnya yang telah mengkhawatirkan Lin Ming merasa seperti mereka berada dalam mimpi. Lin Ming menang, tetapi dia juga melakukannya dengan cara yang begitu sengit. Zhang Yunjian menarik napas dingin. Dia dengan santai melirik Zhou Lai dan melihat ekspresinya seperti permukaan danau yang tenang. Orang ini Lin Ming terlalu menakutkan. Dia bahkan belum dewasa tetapi dia sudah bisa mengalahkan murid inti Hao Tian. Bukan hanya itu,
tetapi dengan banyak kekuatan yang tersisa. Petik 2. Bakat yang menakutkan. Begitu dia mencapai wilayah Hautian, Zhang Yunjian tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. 3 kata bergema di benaknya, menyebabkan jantungnya bergetar. Bakat tingkat surga. Selama 1 atau 2 tahun berlalu, Lin Ming akan melangkah ke ranah Hautian dan menjadi bakat peringkat Sein. Dia akan menjadi bakat peringkat Sein yang sama sekali tidak kalah dengan Mu Qianyu dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Dia telah mendengar bahwa Lin Ming ini telah ditemukan dari sekte kecil kelas 3. Seseorang yang Divine Phoenix Island gali dari sekte kecil kelas 3 benar-benar memiliki bakat yang mengerikan. Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Bakat peringkat Saint Sister kembar ini sudah cukup untuk menyebabkan 7 sekte besar dari 5 elemen regen menjadi sangat cemburu. Setelah Lin Ming ditambahkan, Zhang Yunjian tidak dapat memikirkan masa depan. Hanya dalam 10 tahun, 3 talenta Saint telah muncul. Dia memiliki firasat bahwa selama Divine Phoenix Island akan mampu menanggung bencana ini dari daerah iblis Laut Selatan, mereka akan memiliki kemungkinan tinggi untuk menjadi seekor Phoenix yang menjalani nirwana, dilahirkan kembali menjadi sekte kelas 5 yang benar. Pada saat ini, bukan hanya Zhang Yunjian, tetapi juga banyak orang lain yang merasakan ini. Bakat Lin Ming sudah cukup untuk dipertimbangkan di tingkat Saint. Hanya saja dia terlalu muda, jadi dia terlalu lemah saat ini. Melangkah ke peringkat Saint yang benar hanyalah masalah waktu. Dia mungkin bahkan tidak perlu 2 tahun, 1 tahun sudah cukup. Mata indah Putri Sanfire menatap Lin Ming, tanpa berkedip. Tiang Wang yang terhormat tetua membelai janggutnya saat dia tertawa. Semua murid Divine Phoenix Island menatap Lin Ming dengan campuran ketidakpercayaan, kekaguman, dan penyembahan di mata mereka. Bahkan Mu Bingyun yang acuh tak acuh diwarnai dengan kejutan saat dia menatap Lin Ming. Bocah lelaki ini yang ditemukan oleh kakak perempuannya jauh melebihi harapannya. Pria tua berjubah kuning dari Deep Earth Sekte memeriksa kondisi fisik si Hanshan dan wajahnya tenggelam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Lin Ming, warna yang tidak menyenangkan berkedip di matanya. Anak muda, kamu cukup kejam. Kamu telah mematahkan semua tulang rusuknya, menghancurkan tulang dadanya, dan melukai organ-organnya. Itu hanya pertandingan kecil, namun kamu sangat kejam. Petik 2. Pria berjubah kuning ingin membunuh Lin Ming dengan tamparan tangannya, tetapi pada saat ia mengungkapkan niat membunuh, ia merasakan energi yang kaya dan menyala-nyala mengunci padanya. Energi ini datang dari Mu Yu Huang, dan meskipun panas membara, itu menyebabkan tubuhnya menjadi benar-benar sedingin es, seolah-olah dia tenggelam ke dalam 9 lapisan jurang. Ini adalah perasaan berdiri di dekat pintu kematian. Pikiran pria berjubah kuning itu menjadi dingin. Dia tentu saja hanya memikirkan ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar melakukan apapun pada Lin Ming. Paling-paling dia akan memancarkan aura untuk menekannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa ketika dia melepaskan niat membunuh, Mu Yu Huang akan langsung mengunci padanya, dan dengan energi yang begitu menakutkan. Semua orang mengatakan bahwa wanita tua ini dari Divine Phoenix Island telah mencapai ranah inti revolving, tetapi juga api kehidupannya berasal dari Silent Nine Emerald Flame yang ditemukan di dalam jurang maut. Api ini dibagi menjadi 9 bagian dan mengandung panas ekstrim dan dingin ekstrim. Hanya dengan satu sentuhan, tulang kamu pun tidak akan tertinggal. Kekuatannya sangat menakutkan. Pria tua berjubah kuning tidak berani memprovokasi Mu Yu Huang. Karakter yang bisa menjadi Master Pulau Divine Phoenix Island bukanlah karakter biasa, terutama karena ini adalah wilayah Divine Phoenix Island. Dia meredam pikirannya untuk menekan Lin Ming dengan auranya. Saat dia memegangi si Hanshan, dia menjentikkan pil putih ke mulutnya. Dia dengan dingin menatap Lin Ming dan memberikan batuk dingin, begitu mudah, namun tindakanmu begitu jahat.
Namun kamu sebenarnya memiliki wajah untuk berkhotbah ke Zhou Xiaoling dari Thunderclass Sect. Benar-benar konyol. Petik 2. Karena dia tidak bisa menghukum Lin Ming, pria tua berjubah kuning itu hanya bisa mengejeknya. Kurang dari setengah jam yang lalu, Lin Ming telah mengajarkan Zhou Xiaoling pelajaran karena terlalu kejam. Orang tua berjubah kuning berencana menggunakan masalah ini untuk mempermalukan Lin Ming. Lin Ming mempertahankan ketenangannya. Dia perlahan-lahan menyingkirkan spear soft berat yang mendalam dan perlahan berkata, "Aku tidak mengerti apa yang disiratkan senior." Si Hanshan menggunakan kata-kata jahat untuk memprovokasi aku, menggunakan metode tak tahu malu untuk menggerakkan aku. Haruskah aku menanggung penghinaan dan penghinaan-Nya yang tak berdasar, dan kemudian tetap memegang tangan aku dan memperlakukannya dengan sopan? Skill bela diri pertahanan Deep Earth Sekte itu tangguh dan juga melestarikan esensi sejati. Jika aku tidak melakukan semua serangan aku, lalu apa yang terjadi setelah kekuatan aku habis? Ketika kekuatan aku habis, akankah murid baik kamu dengan mudah mengalahkan aku dan kemudian dengan bangga mengklaim kepada semua orang bagaimana dia melakukannya, mengibas-ngibaskan ekornya yang konyol? Jika aku dihina secara verbal oleh orang lain, haruskah aku membentangkan wajah aku dan membiarkan mereka menamparkan aku? Apakah senior menganggap aku sangat murah? Apakah Deep Earth Sekte begitu sedih sehingga mereka mempermalukan para murid Divine Phoenix Island, tetapi tidak punya nyali untuk menahan pembalasan? Petik 2. Kata-kata Lin Ming sangat berbahaya. Mereka tidak hanya mengejek, tetapi mereka juga menunjukkan konflik antara Divine Phoenix Island dan Deep Earth Sect. Setelah melihat lelaki tua berjubah kuning itu dicaci maki, para murid Divine Phoenix Island merasa jauh lebih santai di hati mereka. Bibir pria tua berjubah kuning itu bergerak-gerak. Dia dengan dingin berpunuk, berkata, "Lidah yang kurang ajar. Apakah kamu pikir aku buta? Kekuatan kamu jelas melebihi si Hanshan dengan banyak, dan kamu pasti bisa menahan tangan kamu setelah menghancurkan perisainya sehingga kamu tidak melukai si Hanshan. Namun kamu masih melakukan serangan ganas seperti itu, melukainya. Bagaimana kamu bisa menjelaskan ini?" Lin Ming berkata dengan tergesa-gesa, "Aku tidak bisa menjelaskan dan aku tidak ingin menjelaskan. Tetapi jika senior benar-benar bersikeras meminta penjelasan, maka aku juga ingin senior menjelaskan masalah kepada aku." 6 Sekte Wilayah 5. Elemen bersama-sama jelas melampaui Divine Phoenix Island dengan margin besar. Namun, pada jamuan makan malam ini, kamu berani bersatu untuk menggertak Divine Phoenix Island aku, membawa beberapa orang untuk bertarung, satu orang untuk memakainya. Di mana kehormatan dalam hal ini? Di mana kehormatan dalam mencoba memaksa Divine Phoenix Island ke dalam situasi di mana mereka tidak memiliki siapapun yang dapat mereka kirim untuk berperang? Bagaimana senior bisa menjelaskan ini? Petik 2. Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba tampak pucat, tidak dapat berbicara. Dalam debat yang memalukan, kata-katanya sendiri telah dilemparkan ke arahnya, dan dia benar-benar tidak memiliki sarana untuk menanggapi. Seseorang harus merasa kasihan pada Master Inti Revolving ini. Kekuatannya jauh melampaui Lin Ming, namun ia telah kalah dari Lin Ming dalam perang kata-kata. Setelah acara ini diketahui, ia akan menjadi bahan tertawaan dari seluruh 5 elemen daerah. Dikatakan dengan baik, dengan hal yang fantastis, para murid Divine Phoenix Island tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Mereka telah menahan napas sepanjang waktu ini, menahan diri dari berbicara, dan pada saat ini Lin Ming telah berbicara untuk semua orang, dengan jahat merusak wajah sesepuh Deep Earth Sekte ini. Ah, ini hanya perasaan yang menyegarkan. Bahkan wanita tua Yu Huang, yang ekspresinya cemberut dan sedingin es sejak awal perjamuan, memiliki sedikit senyum di wajahnya. "Si Zongkun, kamu juga punya hari di mana kamu dikalahkan di bawah tangan seorang junior.
Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menelan rasa malu ini. Petik 2. Dalam teks-teks itu, mereka sering menggambarkan perang kata-kata di antara para sarjana, yang menggunakan bibir mereka sebagai tombak untuk berdebat, menembus hati pemahaman orang lain. Di antara seniman bela diri, ini kadang-kadang juga terjadi. Meskipun kata-kata Lin Ming tidak mampu mengguncang hati seni bela diri si Zongkun, itu masih cukup untuk membuatnya makan omong kosong sendiri. Itu juga membuat Mu Yuhuang, yang sangat tidak nyaman selama beberapa minggu terakhir ini, jauh lebih bahagia. Wah, bagus sekali. Aku juga akan mencatat ini sebagai kemenangan dan penghargaan kamu. Petik 2. Mu Yuhuang berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Lin Ming dengan senang hati menjawab, "Terima kasih, Senior Yuhuang." Lin Ming secara tidak sadar telah berubah dari tuan leluhur Yuhuang ke Yuhuang Senior. Memanggil wanita tua ini tuan leluhur Yuhuang terlalu aneh. Tapi Mu Yuhuang sangat senang saat ini. Secara alami, dia tidak akan peduli dengan masalah kecil seperti itu. Sebagai Lin Ming mendongak, dia kebetulan melihat Mu Qianyu menatapnya. Dia tersenyum cerah padanya, matanya bersinar cerah. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, dilakukan dengan luar biasa. Episode ke-369, dengan judul Menghina Semua Pahlawan. Langsung ke dalam alurnya. Setelah Lin Ming secara brutal memukuli si Hanshan dan mengalahkan si Zongkun dalam perang kata-kata, moral para murid Divine Phoenix Island meningkat tajam, atmosfer murung yang mengelilingi mereka langsung tersapu. Setelah menderita penghinaan dari tindakan 6 sekte dan kemudian juga ditekan oleh upaya bersama mereka, kemarahan yang mendidih telah muncul di dalam dada mereka. Ini bukan hanya kemenangan Lin Ming, tetapi kemenangan yang membuat semua orang berani. Dengan hanya beberapa kata, dia telah mampu menyuarakan pemikiran para murid Divine Phoenix Island, dan melampiaskan frustrasi mereka kepada mereka. Pada saat ini, status Lin Ming sebelumnya sebagai orang luar telah sepenuhnya diterima oleh orang lain, tidak ada yang iri padanya lagi. Alih-alih, kekaguman dan kecintaan mereka padanya terus tumbuh. Beberapa gadis muda menatap Lin Ming, Oing dan Aing padanya, berbicara tentang dia, wajah muda dan cantik mereka memerah-merah karena kegembiraan. Tapi kulit murid-murid 5 elemen daerah sebenarnya tidak baik sama sekali. Hati mereka penuh dengan kecemburuan yang terlihat di wajah mereka. Lin Ming ini terlalu sombong. Kesombongannya tidak akan bertahan lama. Karena ia memiliki kekuatan ranah Hautian, ia akan ditarik ke dalam pertempuran para penguasa Hautian. Bakat Lin Ming adalah nyata, tetapi dia masih terlalu muda dan naif. Petik 2. Ya, si Hanshan adalah murid inti, tapi bakatnya biasa-biasa saja. Ada juga murid langsung yang lebih kuat darinya, dan di atas itu bahkan ada murid seperti Huo Ruyan, Zhou Lai, Bai Oxuan, dan karakter semacam itu. Petik 2. Murid-murid utama dari 6 sekte tidak akan dikacaukan. Tidak menyebutkan sekte lain, saudara senior magang si Hanshan si Dingtian tidak akan berpangku tangan setelah ini. Petik 2. Pohon yang indah di hutan akan dihancurkan oleh angin. 6 sekte besar tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu sederhana. Petik 2. Sekarang hal-hal telah sampai pada ini, kemarahan yang membara antara Divine Phoenix Island dan 6 sekte besar telah mencapai titik didih. Sekarang itu bukan lagi hanya perbandingan keterampilan. Begitu seseorang naik ke panggung, mereka akan menggunakan kekuatan penuh dan semua keterampilan khusus mereka sampai pihak lain dikalahkan. Begitu mereka dikalahkan, itu akan menjadi akhir yang menyedihkan. Di atas panggung, kulit si Zongkun jatuh ke tanah. Dia adalah seorang master inti revolving. Sejak kapan dia harus menderita kata-kata memarahi seorang junior? Bukankah ini lebih memalukan daripada kalah dengan tas-tas lama lainnya? Bagus, sangat bagus.
Pahlawan selalu datang dari yang muda, pria tua ini benar-benar mengalami pemandangan yang luar biasa. Karakter Hanshan jujur dan bakatnya rendah. Dia berkultivasi dengan rajin setiap hari dan mencari jalan bela diri dengan sepenuh hati, tapi sekarang dia benar-benar diganggu oleh kekuatanmu hari ini dan terluka sampai titik ini. Karena Hanshan lebih lemah darimu, orang tua ini tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi, izinkan aku memberitahu kamu, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan selalu manusia yang lebih kuat. Ketika kamu menggunakan kekuatan kamu yang lebih besar untuk menggertak orang lain dengan cara yang begitu kejam, kamu juga harus berharap bahwa orang lain dengan kultivasi yang lebih dalam suatu hari akan menggunakan kamu sebagai batu loncatan dan menghancurkan kamu di bawah kaki mereka. Petik 2. 6 sekte besar 5 elemen wilayah aku memiliki tuan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Orang tua ini ingin melihat, untuk berapa lama kamu bisa menang. Petik 2. Kata-kata si Zongkun bisa dianggap keras, tapi Lin Ming hanya mencibir. Apa yang dikatakan dengan baik, karakter jujur, bakat rendah. Jika sampah seperti itu dapat dianggap jujur dan sederhana, maka Master Netherworld Demon Emperor of Silent Demon Emperor City dapat dianggap sebagai individu yang paling baik dan penyayang. Lin Ming berkata dengan keras dan jelas, dunia yang luas ini, dan ada banyak jenius seperti awan di langit. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku adalah di antara elit heroik teratas dari kaum muda dunia ini. Bahkan di usia aku, ada banyak orang kuat yang sudah melampaui aku. Kamu mengatakan bahwa aku menggunakan kekuatan aku untuk menggertak orang lain, dan kamu tidak salah, tapi itu karena aku selalu ingin mengalahkan sampah bumi. Jika ada orang-orang dari 5 elemen daerah kamu yang ingin mengandalkan kultivasi mereka untuk menghancurkan aku di bawah tumit mereka, maka aku, Lin Ming, berdiri di sini. Aku akan menerima semua pendatang. Siapapun yang datang, aku akan bertarung sebanyak itu. Petik 2. Kata-kata Lin Ming seperti bel lonceng ilahi, mereka mencapai awan, membelah bumi, dan bergema melalui seluruh hadirin. Bahkan si Zongkun tertegun. Dia menatap terdiam pada Lin Ming, bocah ini gila. Dia ingin sendirian melawan semua tuan dari 6 sekte besar. Dengan kata-kata Lin Ming, para murid Divine Phoenix Island mendidih dalam kegilaan yang gembira. Para pria berteriak, dan para wanita berteriak. Big Brother Lin terlalu luar biasa. Big Brother Lin, kata baik. Senior magang, Brother Lin terlalu seksi. Ah, petik 2. Apakah Lin Ming bisa memenuhi kata-katanya? Tidak ada yang tahu. Tapi saat ini, ketika Lin Ming telah berbicara, roh kepahlawanannya telah tombak langsung ke langit, menyebabkan darah para murid Divine Phoenix Island mendidih, seolah-olah seluruh tubuh mereka telah dinyalakan dengan hasrat ledakan. Orang-orang adalah makhluk yang mudah terinfeksi emosi. Tetapi bagi mereka yang mampu membangkitkan suasana hati orang banyak, ini adalah waktu yang paling menarik dalam hidup mereka. Pada saat ini, bahkan Mu Qianyu, yang duduk di samping wanita tua Yu Huang, merasakan jantungnya sedikit meningkat. Dia dengan ringan berkata, orang ini Lin Ming benar-benar tahu bagaimana membangkitkan masalah. Wanita tua Yu Huang menunjukkan senyum langka. Dia tahu bahwa alasan Lin Ming mengatakan kata-kata ini adalah karena dia ingin membalas rasa terima kasihnya. Dia tertawa sedikit dan berkata, anak ini, dia bahkan tidak peduli dengan kelinci tetapi ingin mengusir elang. Jika dia memenangkan 5 atau 6 pertandingan berikutnya, semua harta yang telah aku tabung akan dirampok olehnya. Petik 2. Mu Qianyu menutup mulutnya saat dia terkikik, tidak mengatakan apa-apa. Wanita tua Yu Huang melirik Mu Qianyu dengan mata sarkastik, Yuer, bagaimana bisa kamu tersenyum? Apakah kamu tidak merasa buruk? Hal-hal ini dimaksudkan untuk diserahkan kepada kamu nanti. Petik 2. Mu Qianyu adalah Saintess of Divine Phoenix Island,
dan esensi darah Vermilion Bird secara alami akan diteruskan kepadanya nanti. Adapun Mu Bingyun, meskipun dia juga seorang suci, dia memiliki garis keturunan Blue Luan di dalam tubuhnya, esensi darah Vermilion Bird tidak berguna baginya. Mu Qianyu berkata, kamu sama sekali tidak merasa buruk. Meskipun esensi darah Vermilion Bird akan bermanfaat bagi kultivasi aku, itu akan jauh lebih bermanfaat bagi Lin Ming. Menggunakannya di Lin Ming akan menjadi penggunaan terbaik untuk itu. Guru yang terhormat pasti tidak akan menyesali keputusan ini. Petik 2. Mu Qianyu dilahirkan dengan garis keturunan Vermilion Bird yang sangat murni dan kaya. Dengan perpaduan beberapa esensi darah Vermilion Bird, konsentrasi garis keturunannya tidak akan meningkat banyak, paling tidak itu akan meningkatkan kompatibilitas atribut fusi esensi api atributnya sedikit demi sedikit. Tetapi, jika diberikan kepada Lin Ming, itu akan sangat meningkatkan garis keturunan Vermilion Bird-nya ke titik di mana ia akan dapat berlatih bagian inti dari Cha Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan dengan demikian sangat meningkatkan kekuatannya. Aku tidak mengatakan aku tidak akan memberikannya padanya, tetapi kamu sebenarnya takut bahwa aku akan kembali pada janjiku, Mu Yuhuang dengan penuh arti melirik Mu Qianyu. Mu Qianyu langsung panik, dan kemudian dengan cepat menenangkan sikapnya dan menahan diri. Si Zongkun mencibir, berkata, "Nak, ingat kata-kata yang baru saja kamu katakan. Kata-kata yang kamu ucapkan sama dengan air yang dibuang, tidak dapat diambil kembali. Sekarang kamu memamerkan lidah kamu yang cepat dan membuat tantangan yang konyol dan bodoh." Orang tua ini ingin melihat dengan cermat, seberapa banyak elit heroik dari 6 sekte besar yang bisa kamu tantang. Petik 2. Ketika si Zongkun berbicara tentang hal ini, dia tidak repot-repot berbicara lagi. Dia mengangkat si Hanshan yang setengah mati dan melangkah keluar panggung. Melawan junior bodoh yang akan segera berubah menjadi bodoh, sama sekali tidak perlu berdebat. Tentu saja, ini hanya metode untuk menenangkan pikirannya sendiri. Bahkan, setelah dia turun dari panggung, wajahnya tetap pucat, ke titik di mana banyak murid Deep Earth Sekte takut bahkan menarik napas. Saat semua murid perjamuan meledak dalam berbagai emosi, para murid Divine Phoenix Island bersorak kegirangan pada Lin Ming. Tidak peduli apakah dia akan dapat memenuhi kata-kata deklarasi atau tidak, kemarahan mereka telah dilepaskan. Adapun murid-murid 5 elemen daerah, mereka benar-benar menolak Lin Ming. Mereka memegang pola pikir menonton pertandingan dan menunggu untuk melihat Lin Ming tersiksa. Aku ingin tahu berapa lama Lin Ming bisa bertahan. Aku menebak paling banyak 2 atau 3 pertandingan. 6 sekte besar tidak akan membiarkan Lin Ming terus memamerkan kesombongannya. Setelah satu dikalahkan, yang berikutnya akan naik akan lebih kuat. Tetapi untuk 6 murid utama, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertunjukan yang merendahkan ini, atau Lin Ming tidak akan bisa bertahan melewati babak pertama. Petik 2. Senior magang, saudara Sun benar. Lin Ming hanya mempermalukan dirinya sendiri. Magang senior Brother Sun memiliki kekuatan luar biasa, dan juga telah melangkah ke ranah Hautian. Mungkin senior magang, saudara Sun ingin naik ke atas panggung sendiri dan memiliki pertandingan yang bagus melawan Lin Ming ini. Petik 2. Yah, suara pemuda bermarga Sun berhenti. Dia berharap bisa menamparkan adik lelaki magang junior yang bodoh ini. Dia ragu-ragu, dan kemudian berpura-pura merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku akan melihat bagaimana keadaannya dulu." Para murid Deep Earth Sect ditekan terlalu banyak oleh ekspresi marah si Zongkun. Akhirnya, seorang murid tidak tahan lagi dan melompat ke atas panggung. Dia berdiri di tengah panggung dan dengan jelas berkata, "Chen Kun, Sekte Deep Earth Sect, saat ini berusia 19 tahun. Mohon saran." Chen Kun. Dia adalah murid langsung Deep Earth Sekte. Petik 2.
Aku tidak berpikir bahwa orang pertama yang naik ke panggung adalah murid langsung. Kompetisi perjamuan ini berkembang terlalu cepat. Sudah 1 atau 2 jam, tetapi tingkat peserta telah naik ke tingkat murid langsung, orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk naik ke panggung. Petik 2. Siapa yang tahu bahwa faktor acak ini Lin Ming akan muncul entah dari mana. Tapi, Chen Kun ini bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dimainkan. Hasil pertandingan ini sulit ditentukan, tapi dia pasti akan bisa memaksa Lin Ming menggunakan kekuatan penuhnya. Petik 2. Chen Kun mengambil staf panjang dari cincin spasialnya. Staf ini adalah salah satu senjata umum dari Deep Earth Sect. Wah, bukan aku, Chen Kun, yang menggertakmu, tapi kamu terlalu sombong. Kamu bahkan tidak menempatkan 6 sekte besar Five Element Region aku di mata kamu. Karena kamu berani menantang 6 sekte besar dengan kekuatan tunggal kamu, bagaimana aku bisa takut padamu? Awasi staf aku. Petik 2. Chen Kun memecat stafnya. Staf ini tentu saja staf yang elastis. Staf menari di langit, menciptakan hantu coklat yang terhubung menjadi satu bentangan, seolah-olah pasir telah menutupi seluruh langit. Tidak mungkin untuk mengetahui dari mana serangan Chen Kun akan datang. Terhadap hantu staf yang luar biasa ini, Lin Ming hanya mengulurkan tombaknya. Tombak ini menghasilkan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar. Azure bergetar esensi sejati memerah seperti air pasang. Di bawah gelombang seperti itu, semua hantu staf diusir, berubah menjadi apa-apa. Dalam sekejap, Lin Ming tiba di depan Chen Kun, menusuk tombaknya ke perut Chen Kun. Kulit Chen Kun berubah, Cliff Rock Barrier. Sebagai murid Deep Earth Sekte, ia secara alami tahu beberapa keterampilan bela diri defensif. Chen Kun melambaikan tangannya, dan dinding tebal bumi muncul di depannya. Tombak Lin Ming menabrak dinding, mengguncang energi asal yang membuatnya. Chen Kun diam-diam tersenyum. Dia mengambil keuntungan ketika senjata Lin Ming ditangkap di dinding dan mengangkat tongkatnya, menghantam bahu Lin Ming. Staf pembuka bumi. Staf panjang melolong saat turun, energi asal memutar di sekitarnya, berubah menjadi naungan staf setebal 3 kaki. Saat turun, itu tampak seperti pilar emas yang akan menghancurkan Lin Ming. Jika staf ini menyerang, itu pasti akan mematahkan tulang selangnya, menyebabkan Lin Ming kehilangan kekuatan tempurnya. Dalam sepersekian detik itu, Lin Ming berteriak, meledak. Aliran seperti silet meletus. Dinding tanah setebal kaki itu benar-benar dihancurkan menjadi bubuk oleh 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar biru. Tombak Lin Ming tersapu, potensi tombaknya seperti gelombang yang tak terbendung. Itu bertabrakan dengan naungan staf emas. Bang! Sebagai staf dan tombak berpotongan, naungan pilar staf emas pecah, tapi tombak lunak mendalam berat Lin melengkung ke bulan sabit, seolah-olah akan pecah. Tinju yang mengoyak tulang tubuh. Pada saat terakhir itu, Lin Ming benar-benar memegang tombak dengan satu tangan. Dengan tangan kanannya yang bebas, tinjunya keluar. Pada saat ini, Chen Kun menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendukung staf di tangannya, di mana ia akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Dia hanya bisa menatap dengan tak percaya saat kepalan Lin Ming meninju dadanya. Chen Kun hanya melihat matanya menjadi gelap sejenak saat dia terbang mundur. Episode 370, dengan judul Battle Marathon. Langsung ke dalam alurnya. Chen Kun terbang mundur beberapa puluh kaki sebelum akhirnya berhasil menggunakan stafnya untuk mendaratkan diri. Dia berlutut di lantai, terengah-engah dan menghirup udara. Pukulan yang mengenai dadanya terlalu aneh, energi dalam serangan itu telah menyebar melalui organ-organnya, menyebabkan darahnya menguap. Dia berdiri, ekspresi kaget mewarnai wajahnya. Dalam pertempuran para master di mana kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka secara alami juga harus menggunakan konsentrasi maksimal mereka.
Jika ada kesalahan sekecil apapun, mungkin saja mereka akan dikalahkan. Tapi Lin Ming sebenarnya bisa memegang tombak di satu tangan dan menggunakan yang lain untuk menyerang. Kekuatan aneh macam apa ini? Setelah seorang seniman bela diri mencapai periode kondensasi puls, kekuatan tubuh mereka tidak akan meningkat banyak. Mereka hanya bisa bergantung pada penggunaan esensi sejati untuk secara tidak langsung meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi karena seniman bela diri Deep Earth Sekte memiliki energi asal atribut bumi, mereka memiliki keuntungan besar dalam aspek kekuatan. Tetapi pada saat itu, Chen Kun telah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan kasar Lin Ming. Chen Kun tidak bisa menerima ini. Aku mengakui kekalahan. Chen Kun mengepalkan giginya, lalu berbalik dan berjalan di luar panggung. Ketika ia mengakui kekalahan, ada hembusan nafas kolektif di antara hadirin perjamuan. Lin Ming ini, aku tidak tahu, tapi dia pasti telah mempelajari beberapa metode kultivasi yang memberinya kekuatan tubuh yang aneh. Dia sebenarnya mampu menahan staf pembukaan bumi Chen Kun dan membalas, bukan ketidakadilan bahwa Chen Kun kalah. Petik 2. Lin Ming mengalahkan dua Master Deep Earth Sekte berturut-turut, bahkan murid langsung Chen Kun kalah. Setelah dia akan menjadi murid langsung 4 atau 5 peringkat teratas. Petik 2. Mustahil bagi Lin Ming untuk menang. Namun demikian, menang dengan melemahkannya dalam pertempuran gesekan akan sangat memalukan. Bahkan setelah mereka menang, 6 sekte besar Five Element Region masih akan kehilangan muka. Lihat saja kulit Thunder Celap. Petik 2. Di meja perjamuan sekte Thunder Ceres, Zhou Lai memiliki kulit yang buruk. Sejak Lin Ming mengatakan dia akan menantang 6 sekte besar dari 5 elemen daerah, dia tidak bisa bersantai. Dia tidak khawatir Lin Ming akan terus menang. Lagi pula, jika puluhan seniman bela diri Hautian semua menantang seniman bela diri periode puls kondensasi, ia akhirnya akan tergelincir dan dikalahkan. Ini tidak bisa dihindari. Apalagi Lin Ming, bahkan Mu Qianyu di masa lalu tidak akan bisa melakukan ini. Apa yang dikhawatirkan oleh Zhou Lai adalah seluruh situasi penguasa Hautian dari 5 elemen wilayah melancarkan perang berkepanjangan terhadap periode kondensasi puls junior. Setelah masalah ini diketahui, itu akan sangat memalukan. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Zhou Xiaoling. Adik perempuannya sebenarnya masih makan pada saat ini, kepalanya hampir berada di mangkuknya. Zhou Lai mengerutkan kening, kamu masih ingin makan. Jika aku tidak makan maka apa yang akan aku lakukan di sini? Zhou Xiaoling bergumam sambil menatap Lei Zhenzi, bingung. Dia memiliki pandangan yang sangat bosan dan lelah di matanya. Pokoknya, pertarungan level ini tidak ada hubungannya denganku, jadi bagaimana dengan itu? Zhou Lai terdiam. Dia menghela nafas saat dia berkata, seperti yang kamu katakan, Lin Ming benar-benar menang. Saat Zhou Xiaoling menelan beberapa makanan, dia berkata, tidak mudah baginya untuk kalah. Mengapa kamu tidak naik dan menyelesaikan ini sendiri? Petik 2. Zhou Lai jengkel dengan adik perempuannya. Untuk menyuruhnya naik ke atas panggung sendiri, itu benar-benar lelucon. Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing masih belum bergerak. Lin Ming telah menantang elit heroik dari 5 elemen daerah, tetapi itu tidak berarti bahwa murid-murid lain dari Pulau Ilahi Phoenix hanya akan berdiri di sana. Zhou Lai berharap bahwa jika dia atau salah satu murid utama lainnya mengambil tindakan, maka Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing akan keluar untuk menemui mereka. Dua orang ini sangat sulit untuk dihadapi, terutama Mu Dingshan. Kultivasinya hanya selangkah lagi dari mencapai real Hautian Tengah. Zhou Lai harus mengakui bahwa peluangnya untuk mengalahkannya kurang dari setengah. Pada saat itu, hal-hal akan menjadi pertempuran antara para murid langsung dari sekte. Sementara itu, Lin Ming akan berjalan di luar panggung dan memulihkan kekuatannya. Ini bukan yang ingin dilihat oleh Lai Zhou. Bahkan untuk Zhou Lai,
dia tidak bisa kalah atau menang melawan orang ini. Dia sudah bisa membayangkan bahwa jika dia memasuki panggung, akan ada desas-desus menyebar di seluruh wilayah 5 elemen dan wilayah Cakrawala Selatan, bahwa 6 sekte besar 5 elemen daerah telah berkolaborasi untuk mengepung bakat peringkat Divine Phoenix Island Saint berusia 16 tahun. Lin Ming, bahkan kepala murid Zhou Lai, harus menggunakan strategi memiliki beberapa orang lain yang mengenakan Lin Ming, dan kemudian hanya berhasil nyaris mengalahkannya. Rumor ini tidak dapat diprediksi. Terutama karena mereka yang menyebarkan desas-desus ini akan memperindah banyak detail untuk membawa lebih banyak perhatian pada cerita mereka. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Zhou Lai menang, hasil akhirnya adalah status dan pengaruh Lin Ming akan meningkat. Adapun reputasinya sendiri, dia akan sangat didiskreditkan di 5 elemen daerah, wajahnya jatuh ke lantai. Zhou Lai tidak ingin menempatkan dirinya dalam situasi ini. Pada saat ini di atas panggung, Lin Ming telah mengambil pil dari cincin spasial dan menelannya. Dalam 2 pertandingan ini, dia telah menghabiskan sedikit kekuatannya. Daya tahan Lin Ming sangat mengagumkan. Dia memiliki vitalitas darah yang sangat banyak, dan setelah dia mencapai tempering marrow di mana darahnya seperti sup emas, vitalitas darah Lin Ming seperti neraka yang mengamuk. Seniman bela diri yang memiliki vitalitas darah yang luar biasa, bahkan jika mereka jatuh ke dalam 10.000 lapisan jurang, tidak ada hantu roh yang berani mendekati mereka, atau mereka akan langsung dimurnikan. Setelah memakan pil dan memutar formula primal kekacauan sejati, Lin Ming dengan cepat memulihkan esensi sejati yang telah dia konsumsi. Siapa yang ingin menjadi berikutnya? Lengan Lin Ming menekan laras tombaknya, yang berat 9 kaki 9 inci yang mendalam lembut. Tombak ditampilkan dengan bangga. Seorang pria dan tombaknya berdiri dengan bangga di tengah panggung, menantang semua seniman bela diri dari 6 sekte besar untuk bertemu dengannya. Pada saat ini, satu-satunya cara untuk menggambarkan Lin Ming adalah bahwa semangat kepahlawanannya melonjak ke langit. 1/4 jam yang lalu, para murid Divine Phoenix Island telah terus ditantang oleh para murid 5 Element Regent. Semua murid junior telah berkumpul, tetapi mereka kewalahan menghadapi musuh yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, dengan hanya beberapa kata dari Lin Ming, mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kebanggaan yang meriah. Pada saat ini, gambar sosok soliter ini di atas panggung telah menggoreskan dirinya ke dalam hati banyak orang. Tentu saja, reaksi dari murid-murid 5 elemen daerah adalah kebalikannya. Brengsek, bocah ini terlalu sombong. Petik 2. Dia berani menggertak daerah 5 elemenku. Para pemuda dengan mudah diaduk. Sekarang, dengan seseorang yang menantang mereka sambil memandang rendah mereka pada saat yang sama, bagaimana mereka bisa duduk diam? Seorang pemuda membawa longsword yang duduk di dekat Zhan Yunjian berdiri. Senior magang, saudara Zhan, aku akan naik dan bersaing melawannya. Pemuda sudah gatal untuk bertarung. Pada tahun lalu, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia mencari kesempatan untuk menunjukkan kekuatan barunya. Sekarang Lin Ming telah memenangkan serangkaian pertempuran, jika dia bisa menghentikan kemenangannya, dia pasti akan menjadi terkenal. Zhan Yunjian mengangguk. Karena 5 elemen daerah sudah memutuskan untuk mengalahkan Lin Ming dalam pertempuran gesekan, mereka harus menggandakan rencana ini. Bagaimanapun, reputasi mereka sudah jatuh. Beberapa hari dari sekarang, rangkaian acara ini akan menyebar terlepas dari apa yang terjadi. Karena itu yang terbaik adalah mengirim beberapa murid langsung top dan mengakhiri lelucon ini secepat mungkin. Jika tidak, jika Lin Ming mengalahkan 7 atau 8 penantang berikutnya, itu benar-benar akan menjadi pemandangan yang buruk untuk dilihat. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, naik saja dan langsung mengalahkannya, kata Zhan Yunjian. Pemuda itu tersenyum,
bocah ini sedang bermimpi. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa terus menang? Bahkan seorang murid kepala dapat mencapai ini. Aku pikir bocah ini sangat ingin menjadi terkenal sehingga dia menjadi gila. Karena aku akan naik, aku akan memastikan untuk membangunkannya dari mimpi fantastis ini. Petik 2. Ketika pemuda itu berbicara, dia melompat ke atas panggung. Zhao Yunjian menghela nafas panjang. Bahkan jika Lin Ming kalah, dia masih akan menjadi terkenal di seluruh wilayah horizon selatan dan 5 elemen daerah. Reputasinya bahkan bisa dibandingkan dengan Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para murid langsung dari 5 elemen regen. Tapi pada akhirnya, Lin Ming kurang waktu, ini sejauh yang dia datang. Meskipun dia mampu mengalahkan Chen Kun, bagaimana dia bisa melawan murid langsung top? Dia mungkin hampir tidak bisa menang. Dalam kasus terburuk, bahkan jika dia menang, dia masih akan menguras kekuatannya. Jika demikian, berapa banyak yang bisa dia kalahkan? Petik 2. Chu Yunfei dari Storm Valley, aku ingin mengalami kemampuan apa yang harus kamu yakini. Chu Yunfei menunjuk di antara alis Lin Ming, provokasi jelas dalam suara dan tindakannya. Chu Yunfei dari Storm Valley adalah murid langsung peringkat keempat. Perlu disebutkan bahwa ia berusia kurang dari 19 tahun dan memiliki bakat yang menakjubkan. Dia dianggap sebagai salah satu dari 4 bakat top Heroic Storm. Karena murid langsung peringkat keempat telah memasuki panggung, setelah itu akan menjadi murid langsung peringkat ketiga dan kedua. Dan setelah murid langsung teratas adalah murid utama, karakter seperti Zhang Yunjian, Bai Oxuan, Zhou Lai, dan lainnya. Namun, Lin Ming juga tahu bahwa kepala murid langsung bangga dan sombong, dan tidak akan berpartisipasi dalam pengepungan kelompok ini. Karena para murid utama ini tidak akan bergerak, aku akan menyapu bersih para murid langsung dari 6 sekte besar, dan menggunakan pertempuran ini untuk mengkonsolidasikan batas tempering marau aku dan meningkatkan kekuatan aku. Lin Ming tidak pernah berpikir untuk mengambil inisiatif dan menantang 6 murid utama. Dia tidak bisa membedakan kekuatan sebenarnya dari orang-orang ini. Meskipun Lin Ming memiliki kepercayaan penuh dalam pertarungan 1 lawan 1, karena untuk bertarung dengan beberapa dari mereka berturut-turut, dia tidak sombong sampai tingkat tertentu. Saat Lin Ming menghadapi Chu Yunfei di atas panggung, dia mengeluarkan Heavy Pound Soft Spear. Hehe, kemenanganmu berhenti di sini. Chu Yunfei tersenyum cerah. Tanpa tindakan apapun, pedang biru yang ada di sarung di punggungnya terbang sendiri ke tangannya. Lin Ming sedikit terkejut. Ini adalah konsep angin. Lin Ming langsung menyadari bahwa pedang itu ditarik dari sarungnya oleh angin, kemudian dikirim ke tangan Chu Yunfei. Ini adalah semacam kemampuan yang memungkinkan seseorang mengendalikan angin. Kemampuan mengendalikan angin semacam ini benar-benar membuka mata. Murid langsung peringkat teratas dari 5 elemen regen benar-benar memiliki kekuatan mereka sendiri. Bagi para seniman bela diri Storm Valley untuk memahami konsep angin juga masuk akal. Petik 2. Oh, kamu melihatnya. Tidak buruk. Pemahaman aku tentang konsep angin menempati urutan teratas generasi muda Storm Valley. Chu Yunfei benar-benar percaya diri. Dia telah menembus ke ranah Hautian pada usia 18 tahun, dan juga disebut sebagai salah satu dari 4 bakat Storm yang heroik. Secara alami, ia memiliki bidang yang ia kuasai. Dikalahkan di bawah tanganku bukanlah ketidakadilan. Chu Yunfei menebas. Kecepatan pedangnya cepat sampai-sampai hanya cahaya pedang yang bisa dilihat. Lututnya sedikit ditekuk, tubuhnya terbang, gerakannya aneh. Angin kencang membentuk pusaran biru di sekelilingnya, sosoknya berubah menjadi serangkaian gambar. Setiap cahaya pedang berubah menjadi cahaya tipis, bersembunyi di celah di udara. Esensi sejati ini sangat terkompresi tetapi juga memiliki pola serangan yang aneh, hampir mustahil untuk bertahan melawan.
Ekspresi Lin Ming serius. Dia mengirimkan akal sehatnya dan menangkap lokasi setiap cahaya pedang. Golden Rock menghancurkan void. Di bawah dukungan teknik gerakan, sosok Lin Ming langsung menghilang. Ca-ca-ca. Ubin lantai terkoyak oleh energi pedang yang tajam, potongannya halus seperti cermin. Lin Ming seperti ikan di air. Setiap cahaya pedang dipisah oleh flow seperti silek, dan dia menari dalam badai energi pedang, merebut setiap kesempatan untuk menyerang. Dalam hal kecepatan kamu tidak bisa bersaing dengan aku. Bibir Chu Yunfei naik. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan garis-garis tajam energi pedang larut menjadi kapas yang berkibar, menyatu dalam angin. Pada saat itu, angin berputar ke beberapa pusaran. Beberapa tornado biru muncul di panggung, bergoyang seperti ular besar saat mereka mendekat pada Lin Ming. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.